Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dari Universitas Tadulako Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dan konsep dasar ekologi pangan dan gizi. Nah, ekologi pangan dan gizi sebagai konsep ilmiah yang berorientasi pada solusi yang berhubungan dengan interaksi kompleks dari komponen di bidang gizi yang menawarkan beberapa kemungkinan untuk dikembangkan pendekatan untuk memecahkan masalah terkait pangan dan gizi yang kompleks. Nah, banyak masalah yang berhubungan dengan gizi, contohnya obesitas yang bersifat kompleks. Hal tersebut dicirikan oleh banyak komponen. Keterkaitan, umpan balik terkait, dan dinamika. Ekologi pangan dan gizi merupakan konsep inovatif menghadapi kompleksitas dan multidimensi yang di dalamnya terdapat ilmu dan praktik untuk menghadapi praktik mengenai gizi. Ekologi pangan dan gizi menawarkan konsep untuk mengembangkan pendekatan untuk memecahkan terkait nutrisi yang kompleks masalah dari beberapa dimensi seperti kesehatan, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Nah, baik, di sini ada latar belakang konseptual ekologi pangan dan gizi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani. Oikos berarti rumah dan logi atau logos berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Selanjutnya itu ada pangan. Pangan adalah suatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termaksud bahan makanan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Olahan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa tambahan. Baik, selanjutnya itu zat gizi atau nutrition adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Gizi diartikan sebagai ilmu tentang makanan, nutrisi, dan zat lainnya yang dikandung, dan tindakan mereka dalam tubuh termaksud konsumsi, pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan ekskresi. Meskipun ini merangkum dimensi fisiologis, nutrisi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Selanjutnya itu ada pengertian ekologi pangan dan gizi. Ekologi pangan dan gizi ini adalah ilmu antardisiplin yang meneliti semua komponen rantai makanan yang mengevaluasi pengaruhnya dari 4 sudut pandang utama: kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Oleh karena itu, ekologi pangan dan gizi tidak terbatas pada pangan dan gizi secara ekologis berdasarkan pengertian aspek lingkungan, melainkan ekologi pangan dan gizi dalam arti memperhatikan keterkaitan dan kompleks dari berbagai komponen di bidang pangan dan gizi. Nah, tujuan ekologi pangan dan gizi adalah untuk mengembangkan pendekatan integratif untuk memecahkan masalah terkait pangan dan gizi dalam masalah yang kompleks. Nah, dengan demikian, penelitian ekologi pangan dan gizi memberikan dasar untuk proses pemecahan masalah dalam lingkup proses seperti keterkaitan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari ekologi pangan dan gizi. Yang pertama itu meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup. Kualitas ekologi pangan dan gizi masyarakat memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan. Selanjutnya itu meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk menetapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Selanjutnya itu meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih. Selanjutnya itu meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Nah, baik, kita masuk ke komponen ekologi pangan dan gizi. Komponen ekologi pangan dan gizi meliputi beberapa aspek yang penting untuk memahami hubungan antara sistem pangan lingkungan,
dan kesehatan manusia. Berikut ini adalah beberapa komponen utamanya. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam ini mencakup tanah, air, udara, dan biodiversitas yang digunakan dalam produksi pangan. Pengolahan yang bijaksana terhadap sumber daya ini penting untuk memastikan kelangsungan produksi pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada sistem pertanian. Nah, aspek ini mencakup teknik pertanian, penggunaan pestisida atau pupuk, serta praktik-praktik pertanian lainnya yang dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap lingkungan pertanian, organik, agroforestry, dan pertanian berkelanjutan adalah beberapa contoh pendekatan yang memperhatikan aspek biologi. Selanjutnya itu ada dampak lingkungan. Nah, produksi pangan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, polusi air, dan emisi gas rumah kaca. Memahami dampak-dampak ini penting untuk merancang sistem pangan yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada polusi pangan. Nah, polusi pangan ini kontaminasi pangan oleh bahan kimia atau mikroba dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Pengolahan limbah pertanian dan industri pangan serta pengawasan keamanan pangan penting untuk mencegah polusi ini. Selanjutnya itu interaksi lingkungan kesehatan manusia. Pola makan yang berkaitan dengan sistem pangan memiliki dampak besar terhadap kesehatan manusia. Misalnya ketersediaan makanan bergizi dapat mempengaruhi tingkat malnutrisi atau obesitas dalam populasi. Selanjutnya itu aspek sosial dan ekonomi. Nah, aspek terhadap pangan yang berkualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti pendapatan, harga pangan, infrastruktur, kebijakan pangan. Nah, pertimbangan ini penting dalam merancang kebijakan program-program yang mempromosikan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Nah, baik, selanjutnya itu sistem pangan dan gizi. Konsep sistem pangan dan gizi merupakan sistem yang menjelaskan hubungan antara produksi pangan, konsumsi pangan, dan gizi manusia sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi masyarakat secara optimal. Terdapat 3 subsistem dalam sistem pangan dan gizi antara lain. Yang pertama, penyediaan pangan atau produsen. Ketersediaan bahan pangan adalah kondisi di mana tersedianya pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan bagi masyarakat suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan merupakan sistem yang berjenjang mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, dan rumah tangga. Ketersediaan pangan yang bergizi di pasar atau tempat pemenuhan makanan merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa tidak hanya makanan yang tersedia, tetapi makanan sehat dan bergizi yang lebih memiliki peran penting pada subsistem ini. Penyediaan pangan meliputi produksi bahan pangan dan pengolahan pasca panen. Nah, di sini ada selanjutnya itu konsumsi pangan atau konsumen. Setiap individu memiliki ekspresi memilih makanan yang berbeda satu dengan yang lain. Ekspresi tersebut akan membentuk pola perilaku makanan yang disebut kebiasaan makan. Kebiasaan makan ini akan berpengaruh pada konsumsi pangan. Konsumsi pangan didefinisikan jenis, jumlah, didefinisikan jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis, dan sosial. Selanjutnya itu ada gizi nutrisi. Subsistem gizi terdiri dari komponen pangan yang meliputi unsur makro dan mikro, serat, air, dan faktor non-gizi. Subsistem gizi bergantung pada kesehatan individu yang ditentukan oleh pencernaan makanan, penyerapan, dan pemanfaatan gizi dalam tubuh. Memiliki makanan yang cukup dan dapat dikonsumsi, baik yang dibeli di pasar atau yang ditanam di rumah. Makanan ditanam di rumah bukanlah satu-satunya solusi untuk ketahanan pangan tubuh seseorang. Harus dalam kondisi fisik yang baik agar dapat dimanfaatkan makanan agar zat gizi mikronya secara efisien untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.